Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, jika kalian semua pada sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal karir. Nah, bimbingan klasikal karir itu apa sih? Nah, apa kalian ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal karir? Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan secara singkat. Nah, jadi bimbingan klasikal karir itu merupakan layanan yang diberikan guru BK kepada siswa dalam lingkup kelas, yang dimana agar semua siswa itu dapat menerima informasi dan materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian semua. Tujuannya untuk apa sih bimbingan klasikal karir ini? Bu, untuk apa sih bimbingan klasikal karir ini tujuannya? Nah, tujuannya itu agar kalian dapat memilih dan memutuskan karir selanjutnya yang akan kalian ambil sesuai dengan minat dan bakat yang kalian punya. Nah, dan juga manfaatnya untuk kalian itu adalah agar kalian dapat menambah wawasan mengenai karir, melatih public speaking kalian, memberikan saran dan informasi yang lainnya, agar kita dapat memahami minat dan bakat yang kita punya. Baik, apa kalian sudah siap menerima bimbingan klasikal karir ini? Akan tetapi Ibu lihat-lihat masih banyak dari kalian yang lesu, tidak semangat, mengantuk, dan tidak fokus. Nah, untuk karena itu Ibu akan mengadakan yang namanya games. Nah, games ini bernamakan Gajah dan Semut. Nah, aturan mainnya itu adalah ketika Ibu bilang gajah, kalian membentuk lingkaran yang kecil. Ketika Ibu bilang semut, kalian membentuk lingkaran yang besar. Nah, baik, kita mulai ya. Kalian apakah sudah mengerti aturan mainnya? Nah, karena sudah mengerti, kita mulai. Ketika Ibu bilang gajah, semut, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut. Nah, baik, karena kalian sudah kembali bersemangat, mari kita mulai saja ke materi yang selanjutnya. Nah, karir selanjutnya setelah lulus sekolah SMA. Di sini tuh ada 3, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, dan juga menikah. Namun, Ibu harap kalian dapat mencerna informasi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai karir selanjutnya ke perguruan tinggi. Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademik. Kalian dapat mengetahui apa saja sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan kalian dapat membedakan apa itu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademik. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai universitas. Apa kalian ada yang tahu apa itu universitas? Baik, betul, universitas adalah salah satu perguruan tinggi. Namun, yang lebih rincinya adalah universitas itu adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi, yang dimana universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Kampus apa aja sih yang bermodelkan universitas di Indonesia? Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, lainnya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, selanjutnya yaitu institut.
Institut itu apa sih? Apa kalian ada yang tahu apa itu institut? Baik, nah jadi institut juga hampir sama dengan universitas, yang dimana institut juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Perbedaannya terletak pada fakultas. Kalau di institut itu fakultas-fakultasnya berdasar dari yaitu berasal dari satu jenis keilmuan saja. Institut yang berada di Indonesia yaitu yang pertama ITB, Institut Teknologi Bandung. Contohnya hanya mengarah pada rumpun alam, sehingga fakultas-fakultas di ITB hanya berkaitan dengan alam. Contoh fakultasnya itu Fakultas Ilmu Biologi dan Ilmu Angkasa, dan Fakultas Ilmu Kebumian, dan sebagainya lainnya masih banyak. Nah, kampus dengan model di institut tuh apa aja sih, Bu? Nah, dengan yang telah disebutkan, ada ITB, ada Institut Pertanian Bogor yaitu IPB, ada juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Institut Teknologi 10 November yaitu ITS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, baik, selanjutnya itu sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu apa? Sekolah tinggi itu ternyata hampir sama dengan universitas dan institut. Nah, perbedaannya ialah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas saja dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Nah, jika kalian pernah mendengar sekolah tinggi ilmu komunikasi, jika kalian pernah melihat sekolah tinggi atau mendengar gitu yang sekolah tingginya itu hanya ilmu komunikasi saja. Nah, nantinya sekolah tinggi tersebut hanya menyediakan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultas komunikasi. Seperti contohnya humas, yaitu hubungan masyarakat, penyiaran, periklanan, dan sebagainya. Jadi kalian tidak bisa menemukan jurusan IPA atau ekonomi karena namanya juga sekolah tinggi ilmu komunikasi. Jurusannya akan meliputi tentang komunikasi. Kampus dengan model sekolah tinggi di Indonesia antara lainnya ada Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yaitu STPN. Ada juga Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD, Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya itu Politeknik. Nah, Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga Politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, Politeknik memiliki visi dan misi sendiri, menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia pekerjaan. Kampus dengan model Politeknik di Indonesia antara lain Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politekkes Politeknik Kesehatan, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada akademik. Nah, akademik adalah perguruan tinggi dengan hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Perbedaan antara lain akademi dan politeknik ialah jika politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berasal dari beberapa rumpun ilmu, sedangkan akademik hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu. Kampus dengan model akademik di Indonesia misalnya kayak Akademik Gizi Surabaya, Akademik Minyak Gas dan Bumi Akamigas STEM, Akademik Kimia Analisis Jawa Barat, Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Akademik seperti Akpol itu masuk juga, Akademi Militer Republik Indonesia. Akpol itu akademik Akademik Kepolisian Republik Indonesia. Dan masih banyak lainnya. Nah, cara masuk ke perguruan tinggi itu ada 3 cara. Yang pertama SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Nah, apa kalian ada yang tahu apa itu SNMPTN? Nah, betul sekali. Jadi SNMPTN adalah
Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian SBMPTN. Nah, SBMPTN itu merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi, yaitu dengan cara melalui tes, yang dimana tes tersebut diadakan oleh pemerintah langsung. Nah, yang bekerja sama dengan pihak kampus. Nah, akan tetapi SBMPTN ini itu ada 2 macam tes. Yang pertama yaitu tes mengenai saintek. Nah, untuk saintek ini yaitu merupakan tes yang ditujukan untuk jurusan IPA. Ya, sedangkan sosum itu untuk jurusan IPS. Nah, yang ketiga itu seleksi mandiri, yang dimana seleksi mandiri ini diadakan oleh kampus masing-masing yang ingin kalian tuju. Jadi seleksinya itu jadi yang menyelenggarakannya itu kampus masing-masing. Nah, namun universitas itu ada 2 macam. Yang pertama universitas negeri, yang kedua itu universitas swasta. Nah, biasanya yang swasta ini dikelola oleh swasta, yaitu seperti oleh yayasan atau yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sedangkan universitas negeri itu adalah universitas yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dan di sini pun ada 10 universitas terbaik di Indonesia. Ada 10 universitas terbaik versi Kemristek Dikti. Yang pertama yaitu Institut Teknologi Bandung. Yang kedua yaitu Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga Universitas Pertanian Bogor. Yang keempat Universitas Indonesia. Yang kelima Institut Teknologi 10 November ITS. Yang keenam Universitas Brawijaya. Yang ketujuh Universitas Pajajaran. Yang kedelapan Universitas Erlangga. Yang kesembilan Universitas 11 Maret. Dan yang terakhir adalah Universitas Diponegoro. Dan di sini juga ada 10 universitas swasta terbaik versi Kemenristek Dikti. Yang pertama yaitu Universitas Islam Indonesia. Yang kedua Universitas Republik Yang kedua, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Yang ketiga, Universitas Telkom. Yang keempat, Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta. Yang kelima, Universitas Katolik Parahyangan. Yang keenam, Universitas Muhammadiyah Malang. Yang ketujuh, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedelapan, Universitas Katolik Sojapranata. Yang ke-9 Universitas Bina Nusantara. Yang ke-10 Universitas Kristen Petra. Dan di sini juga ada kelas perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu. Yang pertama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik Negeri Ujung Padang, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertahanan Negeri Pangkajene Kepulauan, dan yang terakhir itu Politeknik Negeri Bali. Nah, ada juga 5 sekolah kedinasan terbaik di Indonesia yang bisa langsung kerja setelah lulus. Yang pertama yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Kedua yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS. Yang ketiga yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang disingkat yaitu IPDN. Yang keempat yaitu Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. Terakhir itu adalah Akademi Militer atau AKMIL. Jadi untuk akademik ini tuh bisa setelah lulus tuh langsung diarahkan oleh pemerintah langsung bekerja. Jadi tidak perlu mencari sendiri pekerjaan apa setelah lulus. Jadi langsung ditugaskan oleh pemerintah dia akan bekerja di mana gitu. Nah, di sini pun ada jurusan IPA yang terfavorit. Yang pertama itu ada Fakultas Kedokteran, jurusan Ilmu Gizi, jurusan Farmasi, jurusan Teknik Industri, jurusan Teknik Sipil, dan masih banyak lagi. Untuk jurusan favorit di IPS adalah jurusan Ilmu Psikologi, jurusan Hubungan Internasional, jurusan Manajemen dan Bisnis, jurusan Akuntansi,
jurusan ilmu politik, ilmu hukum, dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu, Ibu cukupkan dulu pertemuan kali ini, dan pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas mengenai jurusan yang cocok dengan passion dan minat bakat kalian masing-masing, agar kalian dapat menentukan dan memilih jurusan apa yang cocok dengan passion kalian. Nah, baik, Ibu cukupkan sekian pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dapat menambah wawasan kalian mengenai perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga dapat bermanfaat ilmunya. Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Ibu cukupkan dulu pertemuan kali ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara kita memutuskan memilih jurusan sesuai minat, bakat, dan passion yang kita punya. Ibu cukupkan dulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dicerna baik oleh kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.